semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 224111200. Saya adalah mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam etika bisnis. Oke, sebelum lanjut ke teori-teori etika bisnis, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral yang diterapkan dalam konteks kegiatan bisnis. Etika bisnis melibatkan pertimbangan terhadap konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam bisnis. Etika bisnis memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Yang pertama adalah utilitarianisme. Adalah sebuah teori etika yang mengemukakan bahwa sebuah tindakan dianggap baik jika tindakan tersebut menghasilkan kebaikan atau kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini berfokus pada konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan, bukan pada motivasi atau niat di balik tindakan tersebut. Beberapa contoh penerapan utilitarianisme dalam keputusan bisnis adalah pertimbangan dampak sosial, kepuasan pelanggan, penggunaan sumber daya, transparansi, dan integritas. Berikutnya adalah etika deontologi. Etika deontologi adalah filsafat moral yang mengajarkan bahwa suatu tindakan dianggap baik atau buruk berdasarkan kewajiban atau peraturan yang relevan. Dalam etika deontologi, akibat atau konsekuensi dari tindakan tidak dianggap sebagai faktor yang relevan dalam menilai moralitas suatu tindakan tersebut. Prinsip utama dalam etika deontologi adalah bahwa suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan, terlepas dari akibat yang akan dihasilkan. Kemudian, contoh penerapan etika deontologi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang memilih untuk jujur meskipun itu dapat menyebabkan kerugian pribadi. Dalam konteks bisnis, etika deontologi dapat diterapkan dalam mengambil keputusan yang mengikuti peraturan dan kewajiban yang berlaku, terlepas dari konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah etika hak asasi manusia. Dalam konteks bisnis, mengacu pada pendekatan yang memastikan bahwa hak-hak manusia dihormati dan dilindungi dalam kegiatan bisnis. Ini berarti mengakui bahwa bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak asasi manusia dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk dalam keputusan bisnis yang diambil. Dalam konteks ini, etika hak asasi manusia melibatkan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan bisnis, serta memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tidak dilanggar atau diabaikan dalam prosesnya. Dan yang terakhir adalah etika kebijakan. Etika kebijakan adalah salah satu teori etika yang berfokus pada pengembangan karakter moral individu. Dalam konteks bisnis, etika keutamaan atau etika kebijakan mengacu pada pendekatan yang menekankan pentingnya membangun karakter dan kebajikan yang baik dalam bertindak dan mengambil keputusan. Etika kebijakan dalam bisnis melibatkan pengembangan karakteristik positif dan keutamaan moral dalam lingkungan bisnis. Ini mencakup nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kerjasama, empati, dan kesadaran sosial. Kesimpulan. Dalam kesimpulan perbandingan antara teori-teori etika bisnis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penerapan gabungan teori-teori etika bisnis dalam situasi bisnis nyata dapat memberikan pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam memandang masalah etika dalam bisnis. Dengan menggabungkan berbagai teori seperti utilitarianisme, deontologi, etika kebijakan, dan lain-lain,
Organisasi dapat mengadopsi pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh dalam menghadapi dilema etika yang kompleks dalam dunia bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.